Penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Apa itu hukum? Hukum adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Hukum merupakan sarana untuk mencapai keadilan. Di hukum haruslah adil. Lalu apakah kasus-kasus berikut ini termasuk hukum yang adil? Foto-foto tersebut adalah beberapa kasus yang membuktikan ketidakadilan hukum di Indonesia. Dia adalah nenek Asyani berumur 63 tahun. Dituduh mencuri 38 papan kayu yang dia yakini sebagai kayu miliknya di lahan perhutani di Desa Jati Bateng, Situbondo. Nenek Asyani divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Situbondo, hukuman penjara 1 tahun dengan masa percobaan 15 bulan, denda 500 juta dan subsidiar 1 hari kurungan. Dia didakwa dengan pasal 12 huruf D jangto pasal 83 ayat dalam kurung 1 huruf A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Nenek Asyani dilaporkan oleh sejumlah polisi hutan ke Polsek Jati Bateng pada 4 Juli 2014. Kemudian ditahan pada 15 Desember 2014. Kasus nenek Asyani ini membuktikan bahwa sulit mendapatkan keadilan di tengah hukum yang ada di Indonesia. Ini juga terlihat dari dakwaan yang begitu berat yang bahkan tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Sementara itu, di luar sana banyak pejabat pemerintah yang sudah jelas merampok harta rakyat bahkan bekerja sama dengan pihak asing mengeruk kekayaan sumber daya alam milik rakyat dibiarkan bebas. Apabila mereka tertangkap, hukuman yang diberikan tidak sepadan, mereka masih bisa menikmati fasilitas mewah di dalam penjara bahkan akan mudah lolos dari jerat hukum. Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum. Adapun Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 38D ayat 1 yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Di mana yang berarti hukum harus ditegakkan secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Peribahasa tersebut menggambarkan kondisi hukum Indonesia. Seperti diibaratkan hukum itu seperti pisau, tajam ke bawah mengarah kepada rakyat kasta bawah sedangkan tumpul ke atas bagi orang-orang dari kasta atas. Hukum di Indonesia sekarang memperlihatkan bahwa rakyat dari kasta bawah dengan kasus kecil diberikan hukuman yang jauh lebih berat dibandingkan orang dari kasta atas dengan kasus berat namun diberi hukuman yang jauh lebih ringan. Di negeri kita masih banyak sekali ketidakadilan yang terjadi. Ketidakadilan ini disebabkan karena adanya kesenjangan sosial antara rakyat kaya atau kasta atas dengan rakyat miskin atau kasta bawah. Kekuasaan yang tidak seimbang dan penyalahgunaan wewenang. Diskriminasi dan ketidakadilan sistematis. Pengaruh politik. Penegakan hukum bagi pelaku korupsi yang masih lemah. Pelanggaran hak asasi manusia serta penggunaan teknologi dalam penegakan hukum yang masih rendah. Generasi muda dan masyarakat Indonesia harus terus berupaya untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum yang berkeadilan membutuhkan adanya sistem peradilan yang independen, bebas dari campur tangan politik dan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang objektif. Hakim harus menjamin bahwa setiap orang yang dituduh melakukan suatu tindakan kriminal atau melanggar hukum diberikan kesempatan yang sama untuk membela diri dan tidak adanya diskriminatif. Mahasiswa mempunyai peran besar dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan di Indonesia yaitu sebagai kekuatan moral dan kontrol sosial. Menjadi tumpuan cemerlang bagi terwujudnya keadilan hukum. Menciptakan perubahan di bidang hukum positif. Serta menganalisis kompleksitas permasalahan bangsa sebagai tonggak perubahan bangsa Indonesia. Jadi, mari bersama wujudkan penegakan hukum yang berkeadilan di negara kita tercinta, Indonesia.